Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan hari ini saya akan mencoba membahas tentang masalah hukum raj'i. Dan referensi ini saya mengambil dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib, dan hukum ini akan menjadi pegangan bagi para suami, bagi para laki-laki, karena tolak ini dibagi dua, ada tolak raj'i dan ada tolak ba'in. Yang mana raj'i ini adalah tolak satu kali atau tolak dua kali, talak dua kali, itu namanya tolak raj'i. Dan ada talak ba'in, yang mana talak raj'i ini talak satu kali, dua kali itu para suami berhak rujuk kembali selama istri di dalam masa iddah, artinya tidak usah diakad yang baru lagi. Sedangkan tolak bain, yaitu tolak 3 kali, maka hal seperti inilah suami tidak boleh rujuk kembali. Kalau sudah talak 3 kali, maka suami tidak boleh rujuk kembali, kecuali istri tersebut sudah kawin dengan orang laki lain. Kalau sudah dicerai dengan suaminya yang kedua, kalau sudah dapat iddah, baru suami yang pertama itu boleh kembali lagi, boleh rujuk kembali. Seperti apa komennya? Yuk kita ikuti saya terus sampai selesai, dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamir raj'ati. Pasal ini menerangkan di dalam hukum-hukum rujuk. Ar-raj'atu utawi lafaz ar-raj'ah bi fathir ra'ih, dengan memakai ra yang dibaca fathah. Wa hukiya, dan diceritakan kasruha, apa itu kasronya ra. Lafaz raj'ah itu dengan memakai ra yang dibaca fathah. Ada juga yang berpendapat ra-nya itu dibaca kasroh, ar-rij'ah, seperti itu. Apa itu raj'ah? Wahya, dan utawi itu raj'ah luwatan secara luwah, al-marratuh, yaitu satu kali, minar ruju'i, dari rujuk. Yang dinamakan rujuk secara luah, yaitu kembali satu kali. Itu adalah rujuk secara etimologi atau secara luah. Wa syar'an, dan secara syara, raddu zaujati, yaitu mengembalikan istri ilal nikahi, kepada nikah, fi iddati tolakin, di dalam iddahnya talak, ghairi bainin, yang tidak bain, ala wajhin mahsusin, terhadap arah yang ditentukan. Dan secara syara, raj'ah itu adalah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan saat masih menjalankan iddah
talak. Selain talak bain dengan cara tertentu, artinya kalau sudah talak 3 kali maka suami tidak boleh rujuk kembali kecuali istri tadi sudah bersuami dengan suami yang kedua yang lain. Wa kharajah, dan kecuali bitolakin dengan tolak, wat usyubhati, apa itu wati subhat, wat dihari dan dihar, mengecualikan wati subhat dan dihar. Kenapa? Fa inna istibahatal wat'i, maka sesungguhnya halalnya kehalalan wati fihima di dalam subhat, wati subhat dan dihar, ba'da zawalil mani'i, setelah hilangnya perkara yang mencegah, la tusamma, tidak dinamakan apa itu istibahatul wat'i roj'atan kepada roj'i, karena sesungguhnya kehalalan melakukan wati dalam kedua permasalahan tersebut setelah hilangnya permasalahan, setelah hilangnya sesuatu yang mencegah kehalalannya, maka tidak disebut rujuk. Kalau sudah 3 kali itu tidak disebut rujuk. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza talaqah, dan apabila mentalak syahsyun, siapa orang, imro'atahu, kepada istri syahsyun, wahidatan, 1 kali, awisnataini, atau 2 kali. Apabila suami menalak istrinya 1 kali atau 2 kali, falahu, maka boleh untuk suami, bighairi idniha, tanpa idinnya imro'atihi, muraja'atuha, utawi kembali kepada istri. Maka suami kalau talak 1 kali atau talak 2 kali, maka suami boleh rujuk kembali kepada istri walaupun tidak ada izin dari istri tersebut. Malam tangkodih, selagi tidak sampai tidak habis iddatuha, apa itu iddahnya perempuan, selama masa iddah dari istri tersebut yang ditalak tersebut belum habis, artinya tidak usah diakad yang baru lagi. Watasulu, dan berhasil ar-raj'atu, apa itu rujuk, minan natiki, dari orang yang mengatakan, bi alfadin, dengan beberapa lafaz, minha, sebagian dari alfad, raja'tuki, utawi memakai lafaz raja'tuki. Rujuk yang dilakukan oleh orang yang bisa berbicara sudah berhasil, artinya sudah sah, dengan menggunakan lafaz raja'tuki, artinya aku sudah kembali kepadamu. Misalnya Anda rujuk mengatakan raja'tuki, saya sudah kembali kepada Anda, maka itu sudah dianggap sah. Wama, dan perkara tasarrufah yang tertasrif, apa itu ma, minha, dari itu lafaz, dan memakai lafaz yang tertasrif dari lafaz raja'ah, itu sudah sah kalau talak 1 kali atau talak 2 kali, seperti itu. Wal asa'u, dan utawi menurut kaul yang asah, anna qaulal murtaji'i, sesungguhnya perkataan orang yang kembali, radatuki, perkataan radatuki linikahi wa amsaktuki, dan perkataan amsaktuki alaihi, sorihani, yaitu soreh keduanya, firroj'ati, di dalam rujuk. Sesungguhnya perkataan orang yang mau rujuk, perkataan orang yang rujuk tersebut yang mengatakan radatuki linikahi, artinya aku mengembalikan kamu pada nikahku, wa amsaktuki alaihi, dan yang mengatakan aku menahanmu pada nikahku, adalah merupakan 2 bentuk kalimat rujuk yang syarih. Wa anna qaulahu, dan sesungguhnya perkataan seorang lelaki, tasawwajtuki au nakahtuki,
mengatakan tazawwajtuki au nakahtuki kinayatani, yaitu dua kinayah. Dan menurut pendapat yang ashah, yang lebih sahih, sesungguhnya ucapan orang yang rujuk yang mengatakan aku mengawinmu atau mengatakan aku menikahimu adalah bentuk kalimat rujuk yang kinayah. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus sekarang bagaimana syarat dari orang yang rujuk? Bagaimana syaratnya? Illam yakun, harus tidak ada siapa itu orang muharriman, yaitu orang yang ihram, ahliyatan nikahi, yaitu ahli nikah, binafsihi, kepada dirinya orang. Syaratnya orang yang rujuk itu jika ia tidak di dalam keadaan ihram. Kalau tidak di dalam keadaan ihram, maka rujuknya itu tidak sah. Wahina idin, dan ketika itu fatasihu, maka sah roj'atun, apa itu rujuk, roj'atus sukrani. Roj'atus sakrani, apa itu rujuknya orang yang mabuk. La roj'atul murtaddi, tidak rujuknya orang yang murtad. Wala roj'atus wabi, dan tidak rujuknya anak kecil. Wal majnuni, dan tidak rujuknya orang gila. Kalau demikian, maka dihukum sah rujuknya orang yang mabuk. Misalnya ada orang yang mabuk rujuk kepada istrinya mengatakan saya sudah kembali kepada Anda walaupun mabuk, itu dihukumi sah. Rujuknya orang murtad dan rujuknya anak yang belum balik dan rujuknya orang gila tidak dihukumi sah. Kalau dia memang murtad, kalau dia gila, kalau dia anak kecil, rujuknya itu tidak dihukumi sah. Li'anna kullan, karena sesungguhnya satu persatu minhum, dari itu mereka murtad, mereka anak kecil, mereka orang yang gila, laisah, yaitu tidak ada siapa itu kulun, ahlan, yaitu ahli, linafsi, kepada untuk menikah, binafsi, kepada dirinya, kulun, karena masing-masing dari orang murtad, dari anak kecil, dari orang gila itu bukan orang yang sah melakukan akad nikah atas dirinya sendiri. Makanya rujuknya orang murtad, rujuknya anak kecil, sama rujuknya orang gila itu tidak dianggap sah karena bukan ahli untuk menikahkan dirinya sendiri. Bihilafis safihi, berbeda dengan orang yang safi, orang yang dungu, wal abdi, dan budak, farja'atuhuma, maka utawi rujuknya syafih dan budak, sahihatun, yaitu sah, min wairi idnil wali, dari tanpa idinnya walinya, wasaidi, dan dari tanpa idinnya majikannya, in tawaqqafah, jika tergantung, ibtida'u nikahi ma, apa itu permulaan nikahnya syafih dan abdun, ala idnil wali, terhadap idinnya wali, wasayyidi, dan terhadap idinnya gusti. Walaupun pada awal pernikahan keduanya itu diizinkan oleh walinya atau diizinkan oleh majikannya, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus sekarang bagaimana kalau si istri iddah sudah habis, iddahnya sudah habis, walaupun talak 2 kali, 1 kali iddahnya sudah habis, bagaimana cara hukumnya? Sedangkan suaminya mau rujuk kembali. Fa inin qadot, apabila, maka jika selesai iddatuha, apa itu iddahnya raj'iyah, ayir raj'iyati, artinya wanita raj'iyah, halah, maka halal lahu kepada itu zaujun,
ai zauja, artinya suami perempuan, nikahuha, apa itu menikahi perempuan, bi'aqdin jadidin, dengan akad yang baru. Maka suami halal menikahi dia, akan tetapi dengan akad yang baru. Misalkan talak 2 kali, talak 1 kali, akan tetapi iddah dari suaminya itu, istrinya itu sudah sampai, maka rojuknya itu harus dengan diakad kembali membaca kubiltu nikah lagi, seperti itu. Sekarang masuk ke hukum bagaimana kalau ada seseorang menalak istrinya 3 kali, sudah 3 kali menalak istrinya, bagaimana hukumnya? Fa'in tollakoh, apabila mentalak siapa itu orang kepada istri, fa'in tollakoh, apabila mentalak kepada istri, zaujuha, siapa itu suami perempuan, salasan 3 kali, ingkana, jika ada siapa itu zaujun hurran, yaitu orang merdeka, autol kota ini, atau 2 talak, ingkana, jika ada siapa itu hurun abdan, yaitu seorang budak, qoblad duhuli, sebelum duhul, au ba'dahu, atau setelah menjima. Duhul itu artinya jima. Jika suami mentalak sang istri 3 kali, jika suami tersebut berstatus orang merdeka, atau jika suami mentalak 2 kali dan suami itu berstatus budak, baik menjatuhkan talak sebelum melakukan jima atau mentalak istri sebelum jima, lam tahillah, maka tidak halal siapa itu perempuan, lahu, kepada itu zaujun, illa ba'da wujudi khamsi syara'itah, kecuali setelah adanya 5 beberapa syarat. Maka wanita tersebut tidak halal bagi sang suami yang dicerai 3 kali, atau suaminya budak mencerai 2 kali, kecuali setelah ada melakukan 5 syarat ini. Apa saja yang kelima ini? Ahadwa, utawi pertamanya 5 syarat, inqidha'u iddatiha, yaitu habisnya iddahnya perempuan, minhu, dari orang yang mentalak, ayil muttaliki, yakni dari orang yang mentalak. Yang pertama, syarat yang pertama, iddah wanita tersebut dari suami yang kedua yang menalak sudah habis. Wasani, dan syarat yang kedua, taswijua, yaitu menikahnya perempuan bi ghairihi, kepada selain suami yang lainnya, suami yang pertama, taswijan, dengan benar-benar menikah atau dengan benar-benar kawin, sahihan, yang sahih. Syarat yang kedua, wanita tersebut telah menikah dengan lelaki lain dengan akad nikah yang sah. Baru kalau ditalak dengan suami yang kedua sudah sampai iddah, baru lelaki yang pertama yang talak 3 itu bisa kembali. Wasalisu, dan syarat yang ketiga, duhuluhu, yaitu jimaknya suami yang lain, ayul ghairi, artinya suami yang lain, biha, kepada perempuan, bi ayyulijah, dengan harus menjima siapa itu ghairuhu, memasukkan siapa itu ghairuhu, hasyafatahu, kepada alat kelaminnya ghairuhu, ay qadra, atau sekiranya hasyafatahu, min maktu'iha, dari orang yang terpotong hasyafahnya, biqubulil mar'ati, kepada kubulnya perempuan. Syarat yang ketiga, syaratnya suami yang lain itu telah menjimanya, contoh suami yang lain tersebut telah memasukkan alat kelaminnya. Jadi syaratnya suami yang kedua itu harus menjima
kepada istrinya, atau seukuran alat kelaminnya yang terpotong bagian hasafahnya dan lelaki lain tersebut mengarah pada vagina yang wanita punya dan tidak pada anus wanita tersebut. Misalkan suami yang baru itu menjima hanya anusnya saja, maka itu tidak sah. Syaratnya harus pas kepada vaginanya. Itu syarat yang kedua. Bisyaratil istinsyari, dengan syarat berdiri atau ngaceng fiddakari di dalam dakar, dengan syarat penisnya suami yang kedua itu harus berdiri tegak seperti itu. Wa kaunil mauliji, dan adanya yang dimasukkan mimman, termasuk dari orang yumkinu, yang bisa jima'uhu, apa itu jima'nya orang, latiflan, bukan bocah. Dan orang yang memasukkan alat vitalnya itu termasuk orang yang memungkinkan melakukan jima, yang betul-betul mau jima, dan orang tersebut bukan anak kecil. Syaratnya seperti itu. Warabi'uh, dan syarat yang keempat, bainunatuha, yaitu jelasnya ditalangnya itu wanita, minhu, dari itu laki yang lain. Syarat yang keempat, wanita tersebut telah tertalak bain atau benar-benar ditalak dari suami yang lain. Kalau sudah ditalak dengan suami yang kedua itu, kalau sudah dapat iddahnya, baru suami yang pertama yang mentalak tiga itu boleh kembali. Kalau 5 syarat ini sudah terpenuhi, maka suami yang talak tiga itu boleh kembali atau boleh rujuk kepada perempuan tersebut. Seperti itu. Seperti apa kesimpulan? Kesimpulan dari konten ini, talak itu ada yang roji, ada yang talak roj'i, dan ada talak bain. Talak roj'i itu adalah talak 1 kali atau 2 kali, sedangkan talak bain yaitu talak 3 kali. Maka hal inilah yang perlu kita perhatikan supaya para lelaki itu tidak gagal paham. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberkahi umur kita, semoga Allah menjaga iman kita, dan semoga kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal baik untuk dirinya. Wabillahi wattaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.